Shalom saudara, bersama saya Uncle Mandil 24 dalam channel ini. Dan Uncle Mandil sangat bersyukur ya, berterima kasih dan juga bangga sebagai pengikut Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Kurang lebih sudah 40 tahun sampai hari ini Uncle Mandil itu tidak pernah punya pikiran untuk meninggalkan Tuhan sedikit pun. Dalam situasi apa, dalam kondisi apapun, dan dalam tekanan apapun, itu membuat Uncle Mandil semakin dekat kepada Tuhan. Dan Uncle Mandil terus belajar dalam hidup Uncle Mandil ini, bahwa Uncle Mandil harus mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus, supaya Uncle Mandil berakar imannya, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus Yesus. Dan bagaimana caranya Uncle Mandil untuk mengenal Yesus Kristus, mengenal Allah itu, mengenal Roh Kudus? Satu-satunya cara adalah Uncle Mandil harus datang, ya, meresponi, percaya kepada apa? Kepada firman Allah, di mana firman Allah yang telah diilhamkan melalui banyak penulis, ya, yang saya kenal dengan Alkitab. Nah, Alkitab ini adalah patokan hidupnya Uncle Mandil. Patokan hidupnya Uncle Mandil, dan Uncle Mandil untuk membuat Uncle Mandil ini mengenal akan Kristus, tidak ada cara lain selain melalui Alkitab. Uncle Mandil belajar karena Uncle Mandil percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, ya. Firman Allah, kebenaran, udah final. Jadi kalau Uncle Mandil mau mencari kebenaran, tidak ada kebenaran yang lain yang bisa Uncle Mandil temukan kecuali melalui Alkitab, firman Allah. Walaupun banyak orang yang berusaha untuk membuat Alkitab ini kelihatan palsu, tetapi saya mau katakan bahwa tidak akan pernah bisa menang kepalsuan melawan kebenaran. Tidak akan pernah bisa menang iblis melawan pencipta. Iblis melawan Yesus Kristus tidak akan bisa menang. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah pencipta langit dan bumi, segala isinya, dan oleh firman-Nya kita boleh ada. Nah, hari ini Uncle Mandil tergerak hati mau belajar, mau menyampaikan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Jadi saya mengajak saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, bahwa dalam hidup ini janganlah kita menjadi orang yang tidak punya tujuan, tidak punya sasaran. Apa yang menjadi tujuan kita sehingga kita boleh hadir dalam dunia ini? Tujuan kita itu adalah supaya kita itu kembali kepada posisi kita, yaitu apa? Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi pada waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, yaitu dimulai dari Adam, oleh karena dia dosa masuk, ya, karena satu orang dosa masuk kepada seluruh manusia. Itu sebabnya manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Tetapi tujuan Allah supaya menyelamatkan hidup kita, ya, supaya kita juga kembali kepada posisi kita di mana kita menikmati hidup dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga berarti bahwa ada kedamaian, ketenangan, sukacita, damai sejahtera yang itu dimiliki oleh manusia pada awal sebelum jatuh dalam dosa. Karena Adam telah menyerahkan kerajaan dunia kepada kerajaan maut dengan cara bagaimana? Melakukan pelanggaran akan hukum Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Pastilah engkau mati. Ya, sudah terjadi bahwa penghukuman itu sudah terjadi pada waktu Adam melanggar firman Allah. Dan kematian itu menjadi kepastian dalam kehidupan semua orang. Tetapi sebelum Adam dan Hawa kembali fisiknya ke tanah, Allah hendak dan Allah
berinisiatif untuk menyelamatkan jiwa manusia supaya tidak terlepas, supaya tidak terpisah dari Allah selamanya. Makanya Allah datang menjadi manusia seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Allah telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah, anak tunggal Bapa, yang olehnya siapapun yang telah berdosa, yang percaya meresponi karya keselamatan itu di dalam Yesus Kristus, dia mempunyai hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang datang kepadanya, percaya kepadanya, ya dia mempunyai hidup walaupun ia sudah mati. Apa artinya sudah mati? Kita ini sudah mati sebenarnya. Karena sejak Adam melanggar itu kita sudah mati. Tetapi kematian kekal itu terjadi pada orang-orang yang tidak percaya, yang tidak di dalam Yesus Kristus. Dan Allah tidak mau seorang pun binasa. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia ini supaya orang mempunyai kesempatan untuk meresponi, percaya kepada karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi, itu adalah pilihan. Sama seperti Adam memilih apakah dia mau taat dengar-dengaran kepada firman Allah yang dia terima pada waktu di Taman Eden dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17, atau sebaliknya Adam memilih untuk tidak percaya kepada firman itu, tidak percaya kepada hukum itu, ya. Kalau Adam memilih untuk tidak taat, konsekuensinya adalah hukuman, pasti mati. Dan itu sudah terjadi. Makanya ketika kita ditawarkan, ketika Allah telah memberikan karunia-Nya, yaitu keselamatan, itu juga menjadi pilihan bagi semua orang. Apakah kita mau memilih untuk percaya kepada Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kita boleh selamat, dibenarkan oleh Allah, dan atau kita tidak percaya kepada karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini sekali lagi berbicara tentang bagaimana pilihan kita, respon kita. Tetapi menjadi pelajaran bahwa Adam yang tidak percaya, artinya yang melanggar, yang tidak taat kepada hukum Allah pada waktu Allah memberikan hukum kepada manusia itu, sehingga ketidaktaatannya menyebabkan kematian. Dan hari ini juga, di zaman ini juga, bagaimana respon saya dan saudara? Apakah kita tidak percaya atau percaya? Dan apakah kita menerimanya atau tidak menerimanya? Sekali lagi, pelajaran di masa lalu sudah kita lihat. Ketidakpercayaan, ketidaktaatan dari Adam itu menyebabkan kematian. Dan sekarang sudah berjalan. Dan sekarang ini, kesempatan ini sebelum kita meninggal dunia, sebelum tubuh kita kembali ke tanah, apakah kita percaya akan karya keselamatan itu? Yang percaya bahwa Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah, Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi korban tebusan bagi seluruh umat manusia. Yang percaya kepadanya, maka mempunyai hidup yang kekal. Dan yang tidak percaya, sekali lagi Tuhan berbicara bahwa ada penghukuman kekal bagi orang yang tidak percaya kepada cara Allah, keselamatan yang Allah kerjakan di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ini pilihan bagi setiap orang. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya itu memimpin kita, menuntun kita terus kepada seluruh kebenaran. Apapun yang kita dengar dari luar, biarlah kita berpatokan kepada firman Allah. Biarlah Roh Kudus dalam hidup kita menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Salam dari saya, Tuhan Yesus